Islam iman ini termasuk fadl anugerah daripada Allah. Duduk minta jamban lahir dadi Allah kula sampeyan dadi akan tiang Islam mboten Nabi Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita terlupakan sehingga kita lupa tidak pernah bersyukur tentang nikmat Islam wal iman. Ya. Yang sering kita bersyukur ini makom kelas orang awam, yaitu ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, mendapatkan kesenangan dunia. Nah ini kebanyakan kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang lupa kita. Ketika kita mendapatkan keislaman dan keimanan di dalam hati kita yang begitu kuat, tambah tauhidnya tambah kenceng, ibadahnya tambah sekrep. Tapi kadang-kadang di satu sisi Allah menguji, mungkin dunia rodok seret, ya. Urusan paes-paese dunia itu dikurangi oleh Allah karena mungkin kondisi dikai musibah, ujian, sakit dan sebagainya. Kita kadang-kadang nun sewu mengeluh, berkeluh kesah itu secara berlebihan. Padahal kita lupa bahwa Islam iman niki sik ceket ning ati kula panjenengan. Subhanallah. Niki perlu ditiru. Kula mboten berlebihan karena saya tahu cerita, ya. Abah kula ini lek cara fisik sakit itu mungkin kalau dihitung itu 3 tahun lebih sakitnya beliau. Dan sakitnya kalau menurut medis niku wis macam-macam, ya. Ya. Mungkin cara umpama wong awam ini dianggap wis sakit yang parah. Tapi ternyata beliau itu tidak pernah mengeluh. Bahasa ekstrimnya gak tahu sambat jari wong Jawa. Masya Allah. Bahkan kebalikannya, secara zahiriyah dia diberi sakit, beliau diberi sakit, tapi lesannya itu tidak pernah terucap omane bahasa sambat. Ucapan yang sering kita dengar sing kula pirengaken adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu identik adalah wujud rasa syukur kita secara bilisan, ya. Wujud secara syukur secara bilisan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karibin wa syuhada wa shalihin wa ahli kulli wa ashabi kulli. ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تناصر بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة ساداتنا وموالنا وأئمتنا وإلى حضرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سلطان أولياء غوث الأعظم القلوب العالمين سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أهل سلسلة مجلس تعليم الموحد خصوصا إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إمام الأشعري ثم إلى حضرة الشيخ الشعري ثم إلى حضرة الشيخ فاكي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين إنهم ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, puji lan syukur dumateng Allah atas taufik lan hidayahnya sehingga kula lan panjenengan dalu menika tasih ditakdiraken oleh Allah membawa Islam iman sehingga saged menawi wonten majelis, mudah-mudahan pinaringan majelis sing penuh barokah dan penuh rahmah. Salawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Niki temanya melanjutkan di mana di saat menungso niki ngatuh nang para ulama niki ana telu sing blai. Wau sing pertama dan yang kedua sudah kita bahas, yaitu awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jadi sing awal sampun kita bahas ngeniku ngilangaken sapa Allah ing keberkatane saking sekabehane penggawene iku wong. Nomor kali wasaniyatu nan kaping pindhone yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Sing nomor loro niku merentahi nguwasaaken sapa Allah ing ngatasi umat yafirru wong sing ado nang ulama niku bakal diperintah ing ratu kang zalim. Niku sampun kita bahas, dan malam ini wasalisatu dan yang ketiga insyaallah ini. Lan utawi kaping telune iku yukhrijuna minad dunya bi ghairi imanin. Nauzubillah min dzalik. Sing nomor telu niku iku metu sapa ummati yafiruna wong adoh kabeh saking ulama niku bakal napa ditokno saking donya minad dunya bi ghairi imanin kelawan orang gawa iman. Ini sing paling ditakuti oleh siapapun. Jadi Allah itu akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini tanpa membawa iman. Niki wong sing ngedoh nang ulama. Karena tiada hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan dalam hidup seseorang itu kecuali hidup itu dalam naungan Islam wal iman. Karena niki gede-gede ini nikmat, itu nikmatul Islam wal iman. Namun apabila ini yang kita takutkan, di ujung usia kita itu lalu kemudian Allah mencabut nikmat hidayah dari kita, lalu kita pun akan keluar dari dunia, tegese wis tinggal dunya, itu bukan sebagai seorang muslim, tetapi dia keluar dari dunia masuk ke dalam alam akhirat. Mereka dijamin tidak membawa sedikit pun bekal amal. Nauzubillah min dzalik. Niki golongan wong-wong sing ngedoh nang ulama, makanya selalu dijaga. Nah, lek wis dek donya niki ninggalno boten nggawa iman lan Islam,
menuju kepada akhirat tanpa membawa bekal apapun. Niki terus Gusti Allah dan Quran surat Al-Baqarah, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamamu, lalu kemudian dia mati dalam keadaan kekafiran, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu yang sia-sia amalannya fid dunya wal akhirah. Amalan dunia akhirat itu tidak ada arti akhirnya, karena dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka itu. Nauzubillah. Niki ancaman, Pak. Ada 3 hal yang kita harus selalu waspada. Keberkatan ing dalam dunya penggawe kula panjenengan diilangno. Nomor 2 dipimpin wong-wong sing zalim. Wong zalim niku tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Dan yang ketiga adalah yukhrijuna minad dunya bighairi imanin. Bagaimana penyebabnya itu? Sebetulnya ada 4 penyebab seseorang itu mati tanpa membawa iman. Wonten sekawan sebab-sebab kematian seseorang itu tidak membawa iman. Nah, ini merupakan sebuah catatan yang harus kita perhatikan, siapapun mereka. Hatta sampean saniki ahli ibadah, ini tidak ada jaminan. Nah, ini penyebabnya itu kita harus tahu dan kita harus waspadai. Penyebab kematian tanpa membawa iman ada 4, yaitu 3 jenis penyebab kematian manusia itu yang tidak membawa iman, dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman. Itu ada rujukan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, 1 jenis yang dikhawatirkan mati kita tidak membawa iman itu menurut jumhur ulama atau pendapat para ulama. Apa itu? Yang pertama, penyebab kematian tanpa membawa iman adalah orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Islam wal iman. Jenengan niki mulai cilik sampai sak mangke, bahkan kita ini sadar ataupun tidak, lahir gak njaluk dadi wong Islam, gak njaluk dadi wong sing iman. Ujung-ujung Allah nakdirno kula panjenengan didadekno wong Islam lan iman. Niki nikmat sing luar biasa. Namun kadang-kadang kebanyakan ini manusia tidak pernah menyadari tentang itu. Mboten sadar bahwa nikmat Islam wal iman ini sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan bentuk apapun. Karena kematian tanpa membawa iman adalah orang yang tidak pernah atau kurang bersyukur atas nikmat Islam wal iman. Islam iman ini termasuk fadl, anugerah daripada Allah. Duduk minta jampean lahir dadi ya Allah kula sampean dadi akan tiang Islam mboten, tapi Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita terlupakan sehingga kita lupa tidak pernah bersyukur tentang nikmat Islam dan iman. Yang sering kita bersyukur ini makom kelas orang awam, yaitu
ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, mendapatkan kesenangan dunia, nah ini kebanyakan kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang lupa kita. Ketika kita mendapatkan keislaman dan keimanan di dalam hati kita yang begitu kuat, tambah tauhidnya tambah kenceng, ibadahnya tambah sekrep. Tapi kadang-kadang di satu sisi Allah menguji, mungkin dunia rodok seret ya. Urusan paes-paese dunia itu dikurangi oleh Allah karena mungkin kondisi dikai musibah, ujian, sakit dan sebagainya. Kita kadang-kadang nun sewu mengeluh, berkeluh kesah itu secara berlebihan, padahal kita lupa bahwa Islam, iman niki sik ceket ning ati kula panjenengan. Subhanallah. Niki perlu ditiru. Kula mboten berlebihan karena saya tahu cerita ya. Abah kula ni lek cara fisik sakit itu mungkin kalau dihitung itu 3 tahun lebih sakitnya beliau. Dan sakitnya kalau menurut medis niku wis macam-macam ya. Ya. Mungkin cara umpama wong awam ini dianggap sakit yang parah. Tapi ternyata beliau itu tidak pernah mengeluh. Bahasa ekstrimnya gak tahu sambat jadi wong Jawa. Masyaallah. Bahkan kebalikannya, secara zahiriah dia diberi sakit, beliau diberi sakit, tapi lesannya itu tidak pernah terucap omane bahasa sambat. Ucapan yang sering kita dengar sing kula pirengaken adalah alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu identik adalah wujud rasa syukur kita secara bilisan ya. Wujud secara syukur secara bilisan ya. Nih masya sinten sing marani sing mendaya mboten nate diceritakno penyakit itu. Jenengan sakit napa iki? Sapa sing loro? Wong aku waras ngono. Simpel nih. Di rumah sakit itu. Dibarani, didayoi, di anu niku. Mboten ya muslim barang nate cerita bahwa ditakoni cerita dhewe apa kula. Are-are napa dikono rumah sakit. Wong kula gak lara dikono rumah sakit ya. Padahal menurut medis itu harus di nyaman gitu. Ya. Terus lanjutannya nggih nun saya kadang-kadang koyo lelucon tapi ini fakta. Sakjane lek umpama panjen dikersakno lara, obate gampang. Tukono duren sak nun sewu. Tukono duren wis waras. Padahal kalau dalam sisi medis, duren itu merupakan satu larangan yang keras karena itu termasuk penyakit yang ada darah tinggi dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang bertentangan. Kenapa? Karena kalau saya bisa mengartikan mungkin beliau mensyukuri nikmatul Islam wal iman. Nanti kula niki nun sewu nangletaken beliau. Panjenengan nak sakit. Iya terus saya jenengan nak terus sila pun semerap teng Gusti Allah. Iya. Lah lek panjenengan cedhek nang Allah semerap teng Allah, nedhi teng Gusti Allah napa? Pira wene Gusti Allah ngijabahi. Ya Allah jenengan warasaken penyakit kula lah coba. Diguyu kula. Yo ngene koni tauhid-tauhidan. Beliau mengatakan begitu. Akhirnya beliau bercerita. Justru ketika beliau mendapatkan ujian sakit itu, di sisi lain nikmat yang tidak bisa dinilai dengan yang lain, yaitu jadinya Abah kula, aku lho diganjar loro iki kurang turu nih gak tahu turu atiku malah sering eling nang pangeran. Eling nang pangeran itu termasuk ladzat, nikmat yang paling besar, ladzatul kubra. Nikmat sing paling gede wong eling nang pangeran. Zahire tae lara dah apa-apa. Atine sambung nang pangeran. Nggih. Lah udah hikam nih.
inna ajallal ladzati wa a'laha ma'rifatullahi ta'ala. Itu luar biasa. Beliau itu seperti itu. Lek monggo akal sudah masuk akal dia ya. Beliau mengambil sisi yang mungkin kita tidak pernah menyadari itu. Rata-rata wong dikei ganjar loro kabeh sambat iki mboten. Justru dibalik. Nikmat ini, nikmat. Masya Allah. Nah inilah bedanya, kita orang awam itu sulit. Makanya umum tidak bisa model ngono ya. Manakib yang semacam ini perlu kita sampaikan agar supaya kita ini paling tidak itu cek ono rasa sambungi. Oh iya, kadang-kadang tiga loro tidak swabati kaya saumur-umur loro tok gak tau waras. Nah kadang-kadang kita seperti itu, kita malu isin. Ya isin nang sapa? Isin nang awake dhewe. Ngene tok lho sambat. Nah ini perlu kita bermuhasabah. Salah satu penyebab mati tidak bisa membawa iman itu karena tidak bisa mensyukuri nikmat Islam wal iman. Makanya leong tauhid kadang-kadang disebut alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli hal itu artinya dalam segala keadaan. Waras loro itu nggak ada bedanya sebetulnya, gitu. Apa bedanya waras loro? Waras ya teko Gusti Allah, loro ya teko Gusti. Lek dipek punjere teko Allah kabeh, apa bedanya? Mati ya teko Allah, urip ya teko. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Sing bedanya ini kan rasane awak sampean ini. Kalau kita menyadari tentang itu sebenarnya tidak ada beda. Ya. Nah ini perlu kita bermuhasabah, introspeksi diri. Syukuri nikmat Islam iman itu penting, Pak, penting. Sampeyan umpama didadekno wong kafir nopo lahir di Uni Amerika. Masya sampeyan dadi wong ganteng irunge mancung tapi bapak sampeyan wong kafir. Dadi wong kafir. Kate lha apa? Protes nang sinten sampean. Nah, tapi sampean saiki ditele ndek ngene daerah Lekok irunge pesek pisan. Wireng pisan. Tapi ditakdirno dadi wong Islam iman, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita lupa dari situ. Yang kita syukur itu bentuk lahiriah saja. Harta, pangkat, kesenangan dunia, secara fisik dan sebagainya. Yang kedua, ini yang paling penting, kadang-kadang kita lupa nih. Hidup ini tidak pernah takut mati kita itu akan tanpa membawa iman. Kita itu harus selalu khawatir. Khawatir. Walaupun ojo berlebihan artinya. Dari sisi kekhawatiran itu sampai ningali para wali-wali ini kadang-kadang nangis. Nangis niku awake khawatir di saat detik-detik terakhir meninggal dunia dia tidak membawa iman. Alhamdulillah. Insya Allah waktu khole Gresik niku kan saya cerita itu sekilas info ya. Nanti ono seorang kiai itu pendinan ini ku ngajaraken zikir secara rohania. Zikir secara rohania. Santri ini ku waduh hampir kelasnya kelas santri sing sudah makomnya sudah makom yang nopo wis makom sing tinggi menurut versi Allah. Ya. Itu tiap hari beliau itu mengajarkan seperti itu. Bahasanya guru mursyid torekoh zikir itu sudah diterapkan. Lalu dalam satu perjalanan itu kiai niku ngiku manuk sing iso nirokno niku. Ya. Jadi panjene majelis ini ku majelis zikir. Jadi manuk niki fase lek ngomong kalimat tauhid. La ilaha illallah niku fase. Mono Allah fase. Di suatu ketika manuk niki dicaplok kucing. Apa yang terjadi?
ternyata manuk ini gak iso muni Allah, bengok-bengok, sambat, jaluk tolong nang liyane. Mana lafaz Allah yang biasa dia baca itu? Akhirnya apa? Sosok kiai ini niku ndelok manuke mati diterkam kucing sing bengok-bengok niku gak iso nyebut lafaz Allah niku. Nangis kiai ini nih. Insyaallah. Nangis sesungguhan. Sing santri nih nyawang kiai ini nangis disangka nangisi manuke sing mati. Akhirnya jari ini diselimur nang kiai ini, nang santri ini. Lek cuma manuk niki jenengan ngersakaken pinten. Kula tumbasaken, kula gantosi ling sing luwih sae. Apa jawabnya kiai ini? Dikuyu. Kon gak ngerti karepku. Sejatine sing tak tangisi iku duduk manuk sing dicaplok teko napa kucing niku. Sing tak tangisi padahal manuk iku bendina niku maca lafaz Allah, Allah, Allah. Lho kok matine kok gak nyebut Allah sing disebut liyane. Iki sing tak tangisi dadi yo kaya awakmu kabeh. Termasuk kiai ini dhewe niku nyadari. Ojo sampai matine kaya awak dhewe niki mati gak nggawa iman. Mati sing bengok-bengok, mati sing nyeluk dunyane, mati sing nyeluk anake. Nauzubillah min dzalik. Nah ini harus perlu kita takutkan. Jadi nun sewu sing diaturaken penyebab mati tanpa membawa iman itu yaitu orang itu tidak pernah takut di saat akhir hidupnya tidak membawa iman. Niki bisa-bisa dadi wong suul khotimah. Kenapa? Karena kekhawatiran akan mati tidak membawa iman itu adalah orang yang tidak merasa khawatir atau takut apakah kematian ini membawa iman atau tidak. Mereka lebih takut mati sebelum cita-cita urusan duniawinya berhasil. Misalnya aku lah sadurunge lek iso gawe pondok aja sampe mati lah. Cita-cita ini urusan duniawi. Gak kuatir lek aku mati kapan ae kok gak iso nyambung maca Allah. Karena hadis Kanjeng Nabi gitu. Dawuh Kanjeng Nabi. Mangkana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi takut mati sebelum ambisi tercapai atau ketakutan yang lain dengan hubungan selain daripada iman dan Islam itu golongan orang yang rugi. Sing diwedeni iku mati gak nggawa iman niku. Kemudian yang ketiga, penyebab kematian yang tidak bisa membawa iman itu kita sering berbuat zalim terhadap sesama. Wong seling napa ganggu nang wong liya. Ini cenderung hati-hati sebab wong lek gak ono gak diridani nang liya kuwatir dungane dijabahi dadi wong suul khotimah. Ini contoh pirang-pirang nih. Jadi tanda seorang memiliki iman itu lek tanggane seneng ya. Niki tandane wong sing duwe iman. Nyenengno tangga niki ciri-ciri wong sing duwe iman nek kedolane mboten egoisnya yang tinggi ya. Teku dhewe ya katil apa kon ya. Kan wonten cerita niku. Nyetel radio dibuwanterno sampai nyukri tanggane. Tanggane gak trimo. Jawabane ana apa? Iki lho radio-radioku dhewe. Iku ya sing ngrungokno kuping-kupingku dhewe. Katil apa kon? Nah, iki bahaya nih. Wong-wong sing ngono iku kekhawatirannya jangan-jangan kita ini krono tungone wong sing terzalimi itu mati dadi wong suul khotimah naudzubillah nih. Dadi mulyano tangga ini ciri-cirine wong sing iman. Ya.
Nih. Nah, 3 hal ini yang paling penting nih. Kenapa sih zalim itu? Az-zulmu itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau zalim itu artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Jadi meletakkan sesuatu dari koridor kebenaran. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada posisi yang tepat. Sing sering kula aturaken goblok ambek sandal, goblok tele sikil, sandal tele sirah niku zalim jenenge. Ya. Baik itu kurang maupun lebih atau tambah itu sama. Goblok boleh larang, boleh murah dikele sikil karena dianggap kurang regane. Atau lebih, sandal regane 1,5 juta mulai tele sirah ini zalim ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dari kepentingannya, ya. Baik kepentingan tempat ataupun kepentingan waktu, itu juga dikatakan zalim. Ya. Termasuk menzalimi seseorang. Wong gak berbuat apa-apa kok dituduh, ini berarti menzalimi sampean. Atau perbuatan yang menggunakan milik orang lain tanpa hak, ya, itu juga bagian orang-orang yang menzalimi. Lawan daripada zalim adalah az-zulmu, yaitu adil atau al-adl. Maka adil menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, larangan-larangan berbuat zalim itu sudah dijelaskan. Banyak sekali ayat Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW melarang tentang perbuatan zalim. Quran surat Hud, ala laknatullahi ala dhalimin. Nggih. Wonten ayat surat Hud. Ala laknatullahi ala dhalimin. Ingatlah laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ya. Ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna ahdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih dan keras. Ya. Kata ayat-ayat ini. Quran surat Ghafir ayat 18. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'u. Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Orang zalim kuat. Terus wonten dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, attaqul zulma fa inna zulma zalamatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Yang berbuat zalim, pokoknya zalim ini wis gak nyocoki nang hukum nih zalim. Dawuhe Kanjeng lan Nabi malih, lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaim
laghfiru lakum katsiran. Andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa. Mendolimi hayawan itu gak boleh. Umpama perbuatan sing dilakukan manusia itu mendolimi binatang itu di sepuro, maka ketika itu pula kita diampuni banyak dosa. Artinya masih sampai mendolimi hayawan itu gak oleh, gak oleh. Nabi Sulaiman ini semut ini gak wani ngidet. Terus ini semut diunyek-unyek. Nek sampean dicokok semut apa kan greget ini. Sampai melepet nih. Tidak boleh berlebihan. Subhanallah. Sampai Nabi Sulaiman itu semut lewat napa rombongan Nabi Sulaiman kate liwat semut iki lewat krungu-krungu sahabate mandek nih. Oh, lek sampean kula gak ngurus sikat ae mare semut ae. Alhamdulillah. Ya. Makanya larangan dan peringatan keras terhadap perbuatan zalim, hatta itu termasuk hayawan, tidak boleh. Ini penting sekali. Mboten oleh. Masih ngingu hayawan aja sampai nopo niku dizolimi, misalnya ngingu kucing tapi gak tahu dipakani, Pak, itu dosa. Ono sahabat Kanjeng Nabi niku seneng ingon-ingon kucing ya wonten. Sahabat Abu Hurairah, bapake kucing. Niku seneng ingon kucing, tapi kudu iso jaga. Ono kucing sing manja nih wonten, dikei wadah karena sudah dimanja oleh yang punya. Tapi ono sok kucing rawakus ya ono nih. Belum dengar gitu. Ya. Jadi intinya Gusti Allah niki melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Ini dalam bentuk apapun dilarang. Lalu akibat orang yang berbuat zalim itu sebetulnya banyak, akan dikisos pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mendapatkan laknat daripada Allah. Mendapatkan kegelapan di hari akhirat, terancam oleh doa orang yang terzalimi. Subhanallah, ini hati-hati kita nih. Diancam wong karo sing dizalimi ini luwih bahaya maneh. Ya sampai Kanjeng Nabi niku nantos dawuh nih. Orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Termasuk orang yang terzalimi itu mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Bainaha wa bainallah. Itu hijabun, orang ono hijab, ndak ono penghalang. Artinya gak ono hijab ini langsung diterima. Ini itu waspada. Ojo bonteng kelek terus saya naik dewi. Kuatire mari metu teko donya gak nggawa iman. Lah
ancaman yang lain, orang menzolimi itu jauh dari hidayah Allah. Wangil kata oleh hidayah Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk tidak mendapatkan kebaikan di dunia. Na'udzubillah. Wong sing zalimi menungso, siapa sih? Padha ae wis. Termasuk kaya wana pemane padha menungsane. Quran. Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan al-falah. La yuflihu al-falah. Apa itu al-falah? Artinya tidak mendapatkan kebaikan di dunia hatta sampai di akhirat. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah kezaliman itu adalah sebab bencana. Nah, sebab bencana. Alhamdulillah min dzalik. Jadi banyak mudarat-mudaratnya yang akan menimpa kita. Alhamdulillah min dzalik. Niki 3 elemen atau 3 hal ini adalah sing dimaksud niku wau penyebab orang mati itu tidak membawa iman. Niki sesuai dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat atau satu ini termasuk pendapat para ulama yang memang sebagian enak ada rujukan daripada dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih, terutama sing duwe wong tuwa. Jadi orang mati tidak membawa iman itu latar belakang yang lain, sebab-sebabnya adalah orang yang melawan orang tua. Napa sing diaturaken Kanjeng Nabi itu sudah ngetren sampai ya wis hafal. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridane Allah niku panggonane nanggone ridane wong tua loro. Nah, murkane Allah itu juga terletak di dalam murkanya kedua orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu kekhawatirannya mereka akan mati tidak membawa iman. Nanti rukurungan ceritanya sampean. Jadi wong ana napa duwe wong tuwa bendina nglarangno ati nang wong tuane. Kate diobong kali Kanjeng Nabi boleh menazai kamari-mari. Akhirnya ditakono salahe nang tangga gak ono, ngene gak ono. Berarti cara yang lain itu saya kira tidak ada masalah. Gak ono salah. Tapi siji salahe, sik duwe wong tuwa jare Kanjeng. Nggih Kanjeng Nabi. Celun wong tuane. Diceluk ndak gelem karepe krana sing manggil Kanjeng Nabi teko. Akhire krana nazake gak mari-mari. Apa nih mboten kula mboten rida panjenengan kula duraka teng kula. Kayak ngono tak obong ae ya. Gitu. Ada cerita ya. Nanti ini nyata seperti itu. Jadi ridallah fi ridha walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain ini ada sebagai landasan. Ya. Sing nyoplokno iman kula panjenengan. Dikhawatirkan kita mati tidak membawa iman. Ya. Ini dikuatkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau mengatakan man dakhalal qabra bila jatin, barang siapa yang masuk kubur alias mati dengan tanpa membawa bekal iman, faka'annama raqiban
al-jaro bila safinatin, maka ia bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal. Segoro lek ana praune ya gak berfungsi, gak iso tutuk sampeyan. Ya. Niki tadi perilaku yang keempat nih. Ini ancaman wong sing gak nggawa iman, karena berdasarkan ada 4 hal nih. Di antaranya gini wau, sing nomor sekawan wong sing duraka, wong sing melawan, sing menentang kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu insyaallah di dalam pemahaman ini kula panjenengan paling boten ya kudu tetep njogo iman nih. Njogo iman iki boten gampang timbang njogo donya niku luwih apet njogo iman. Iman itu dengan istilah tasdik, pembenaran ya. Pembenaran, tumaknina, iqrar, dengan pengakuan ya. Tiga kata ini adalah merupakan pengertian daripada iman ini ya. Jadi ini laku iman sing gawa akhir hidup kita. Mudah-mudahan kula sampeyan tergolong wong-wong sing dikuatkan imannya. Muga-muga akhir hidup kita menjadi orang-orang yang selalu membawa keimanan. Amin. Walaupun dalam satu sisi di dalam kitab Mawariful Ma'arif juga disebutkan, di akhir kitab ini disebutkan ake-ake wong kededel iman itu di saat mereka menghadapi sakaratul maut. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, itu paling enggak 4 hal ini kita merenung sekali untuk kita mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hidup kita. Karena mudah-mudahan ini landasan khairun nas indallahi khatimatun, sebaik-baik manusia di hadapan Allah di akhir hidupnya ditutup menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Menika sing saged diaturaken, muga-muga paring manfaat dan muga-muga saged kita amalaken sedayane. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.